Shalom, Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini, saya akan membawakan berita jemaat pada hari Minggu, tanggal 7 Juni tahun 2020. Pertama, mempertimbangkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, terkhusus di GKJ Salatiga, maka ibadah pada bulan Juni tahun 2020 ini tetap diadakan secara online. Keluarga tetap disarankan untuk melakukan ibadah secara mandiri melalui rumah masing-masing melalui ibadah yang telah disediakan di channel YouTube multimedia GKJ Salatiga. Nah, terus untuk jemaat yang kesulitan untuk mengakses ibadah, jemaat telah disediakan oleh gereja yaitu liturgi secara cetak, wakil jemaat secara cetak, dan juga bahan khotbah secara cetak yang akan dipersiapkan. Yang kedua, persembahan syukur mingguan pada bulan ini terbagi dalam dua jenis. Pertama adalah digunakan sebagai operasional rutin gereja. Yang kedua, amplop digunakan gunanya dibagi dalam dua fase, yaitu minggu pertama dan minggu kedua digunakan untuk IDKK atau dana abadi klasis dan kepedulian, sedangkan di minggu ketiga dan minggu keempat akan digunakan untuk dana pembangunan. Nah, selama ibadah di rumah, pengumpulan amplop persembahan syukur mingguan, persembahan bulanan, perpuluhan, dan juga mirunggan bisa dihimpun dengan 3 cara. Pertama, dapat dihimpun melalui amplop yang dikumpul ke bendahara blok atau kelompok PA sesuai dengan kondisi untuk kemudian bisa diserahkan ke gereja. Kedua, melalui transfer rekening gereja. Ada 2 pilihan. Pertama, melalui rekening BRI dapat dikumpulkan dengan nomor 1853 01 000 51 56 8 atas nama Wiji Astuti, atau dapat dikumpulkan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 320 232 3232 atas nama GKJ Salatiga. Dan yang ketiga, dapat juga dikumpulkan melalui QRIS atau barcode yang akan ditampilkan. Selanjutnya, poin ketiga. Untuk ibadah anak atau sekolah minggu pada bulan Juni ini diselenggarakan GKJ bersama dengan Klasis Salatiga bagian utara atau KSBU. Ada 4 gereja yang mendapat giliran untuk menyiapkan ibadah sekolah minggu bagi klasis ini. Khusus untuk GKJ Salatiga untuk akan diadakan pada tanggal 7 Juni. Mohon perhatian dan dukungan dari segenap warga jemaat. Untuk poin keempat, aksi peduli GKJ Salatiga di tengah pandemi COVID-19. GKJ Salatiga telah melaksanakan aksi peduli yang diselenggarakan terhadap tenaga medis di rumah sakit yang dilaksanakan pada tanggal 24 Maret sampai tanggal 18 April tahun 2020. Donasi yang pertama ini terkumpul uang sebanyak 30.771.000 dan juga berupa hand sanitizer yang sudah disalurkan ke 8 rumah sakit dan juga ke tim krisis center KSBU. Untuk aksi peduli yang selanjutnya adalah aksi peduli terhadap jemaat dan sesama yang terdampak COVID-19. Laporan dan update informasi dapat dibaca di WAG Jemaat atau warga jemaat GKJ Salatiga. Terima kasih untuk setiap donasi yang sudah diberikan terhadap gereja. Kemudian bagi jemaat yang masih akan memberikan donasi bisa dikumpulkan melalui kantor gereja di hari kerja atau melalui transfer ke rekening BCA dengan menambahkan angka 1 di nominal terakhir yang akan ditransfer. Ya, kemudian pelayanan katekisasi untuk baptis dewasa dan juga CD tetap diselenggarakan secara via online melalui media Google Meet. Namun untuk pelayanan baptis dan CD masih ditunda pelaksanaannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dengan kasih-Nya Tuhan memanggil kita pada saat ini untuk datang beribadah kepada-Nya, agar iman percaya kita senantiasa terpelihara. Mari dengan sukacita kita menyambut panggilan-Nya, merasakan karya dan kehadiran Allah Trinitas
Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Agar kita senantiasa teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kehadiran kita pun mampu menghadirkan karya pemulihannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus bagi saudara. Saudara, minggu ini adalah Minggu Trinitas. Trinitas mengajak kita untuk menghayati karya Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Trinitas menyadarkan kita akan kasih setia Allah yang tak berkesudahan. Trinitas meneguhkan iman dan harapan kita, sebab Allah terus hadir dan berkarya bagi kita, menolong dan memberikan kekuatan. Namun saudara, mengapa kita masih sering meragukan karya dan kehadirannya? Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, sebab dalam segala keterbatasan kami kadang bahkan sering meragukan kehadiran-Mu. Ketika berbagai pergumulan kami hadapi, ketika kenyataan hidup tidak seperti yang kami harapkan, kami pun merasa seolah harus berjalan sendiri tanpa Tuhan di samping kami, dan tangan kuasa-Mu serasa tidak bekerja. Ampunilah kami, karena kami lalu menutup diri dalam kemarahan dan keputusasaan, lalu berjalan dengan kekuatan dan kehendak kami sendiri. Dan kami pun enggan untuk Tuhan pakai dalam karya keselamatan dan pemulihan. Kini kami tunduk dalam penyesalan diri. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan, dan tolonglah kami selalu untuk menyadari betapapun kami tidak dapat melihat semua karya dan rencana-Mu, namun Engkau selalu ada untuk kami, beserta kami. Amin.
pertolongan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 diberitakan kepada kita sebagai berita anugerah demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Syukur kepada Allah karena dosa kita sudah diampuni. Buka mataku melihat-Mu, Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu, Yesus. Buka mataku melihat-Mu, Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami imani di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menghaturkan syukur kami Tuhan oleh karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami, juga iman percaya kami. Meskipun sampai saat ini kami belum bisa beribadah bersama di gereja, kami masih melakukan ibadah di rumah bersama keluarga, namun Tuhan tetap berkenan untuk memelihara iman percaya kami, terkhusus melalui firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua, menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, sehingga sabda yang tertabur hanya seturut dengan kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Minggu Trinitas ini, bersama-sama kita hendak membaca dan menghayati firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius, pasal 28, ayat 16 sampai ayat 20. Matius 28, ayat 16 sampai ayat 20, satu perikop di bawah judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik dengan sebuah lagu pop Indonesia yang dinyanyikan oleh Once. Kalau tidak salah judulnya Aku Mau. Dan lirik di bagian refrennya ini yang menarik, yang berbunyi demikian. Aku mau mendampingi dirimu, aku mau cintai kekuranganmu, selalu bersedia bahagiakanmu, apapun terjadi. Ku janjikan aku ada.
Nah, saudara-saudara, lirik lagu tadi mengungkapkan sebuah janji yang intinya adalah aku akan selalu ada untukmu. Aku akan selalu mendampingimu, membahagiakanmu, dan mencintaimu. Nah, kalau ini diungkapkan oleh kekasih hati kita, saya yakin pasti kita akan dibuat kelepek-kelepek gitu ya. Hati kita akan meleleh plus berbunga-bunga. Kita bahagia. Tetapi saudara, kita sadar bahwa hidup manusia itu tidak kekal. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa hidup selamanya di dunia ini. Nah, kalau begitu, mungkinkah seseorang bisa mendampingi dan selalu ada untuk kekasih hatinya itu selamanya? Mungkinkah? Saya kira tidak bisa. Karena suatu saat pasti ada perpisahan. Jadi janji itu bagi manusia tidak bisa berlangsung selamanya. Di sisi lain, seringkali janji-janji seperti itu juga hanya tinggal janji. Mengapa? Karena orang tidak mampu menjaga cinta dan kesetiaannya. Nah, tahukah saudara bahwa janji untuk selalu ada, selalu mendampingi, menyertai dan mencintai itu juga Allah ungkapkan kepada manusia. Minggu ini saudara, dalam kalender gerejawi disebut sebagai Minggu Trinitas. Trinitas itu terkait erat dengan ajaran atau penghayatan tentang Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita memang mengakui bahwa ajaran atau iman Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipahami. Ya, sebab tidak mungkin kita yang penuh dengan keterbatasan ini mampu menjelaskan Allah yang maha tak terbatas. Tidak mungkin kita menangkap dan memahami secara penuh misteri tentang Allah Tritunggal hanya dengan pikiran kita yang terbatas. Sekalipun demikian, tidak berarti bahwa kehadiran dan kasih Allah itu tidak dapat kita rasakan. Nah, bagi saya pribadi, saudara-saudara, ajaran Tritunggal itu sungguh bermakna, bahkan meneguhkan iman saya. Bukan hanya saya terima sebagai rumusan dogma yang notabene memang sulit dicerna oleh nalar, tetapi lebih pada penghayatan iman bahwa Allah hadir menyertai manusia dan berkarya untuk menyelamatkan manusia. Melalui ajaran Tritunggal, kita menghayati karya penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Nah, di situ iman kita diteguhkan karena kita memiliki Allah yang maha kasih dan setia. Dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah disapa oleh umatnya sebagai Bapa, pencipta, pemelihara yang penuh kasih dan setia. Allah yang terus hadir dan berkarya untuk menyelamatkan manusia. Nah, bangsa Israel dipilih, disertai, dan diberkati hidupnya oleh Allah untuk menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi sayangnya, Israel merasa eksklusif, tertutup, egois, menganggap bahwa kasih, berkat, dan penyertaan Allah itu hanya untuk mereka. Mereka menganggap bahwa hanya merekalah umat yang dikasihi dan diselamatkan. Sehingga
Israel gagal menjadi alat keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Lalu apakah Allah kemudian berhenti menyertai dan mengasihi manusia? Tidak, saudara-saudara. Allah yang Maha Suci itu mau turun ke dalam kehidupan manusia yang kotor karena dosa. Allah mau merasakan penderitaan manusia. Allah mau turun ke dunia melalui Yesus Kristus agar penyertaan Allah terus dirasakan oleh manusia, agar karya penyelamatan Allah terus berlanjut. Nah, itu sebabnya ketika Yesus datang ke dunia ini, nama Yesus itu disebut apa? Disebut Immanuel. Artinya adalah Allah beserta kita. Melalui Yesus Kristus, kita merasakan kehadiran atau penyertaan Allah. Lalu, di sini muncul pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apakah penyertaan Allah itu lalu berhenti? Tidak. Penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Dalam Injil Matius pasal 28, khususnya di ayat 20 bagian akhir, Yesus berkata, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu bagaimana mungkin Yesus menyertai kita? Bukankah Ia telah kembali ke sorga? Ya, saudara-saudara, penyertaan Yesus itu tidak lagi melalui kehadirannya secara fisik seperti yang dirasakan oleh para murid waktu itu, tetapi melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk menyertai perjalanan hidup kita, untuk menolong, untuk menguatkan dan menghibur kita. Jadi jelas bahwa Tritunggal itu hendak menunjukkan kepada kita tentang Allah yang penuh kasih dan setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan menegakkan kehidupan umat manusia, Allah yang terus hadir dan berkarya untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Nah, terkhusus dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang kita baca tadi, ada rumusan tentang Tritunggal dalam perintah yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Ayat 19, ini ayat yang terkenal, biasanya disebut sebagai amanat agung. Nah, di situ Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka," ini rumusan Tritunggalnya, "dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi sebelum Yesus mengakhiri tugasnya di dunia dan kembali kepada Bapanya, Ia memerintahkan agar setiap muridnya mengerjakan tugas misi tersebut. Mari kita lihat ayat ini dalam konteksnya yang semula. Saudara-saudara, peristiwa tadi terjadi setelah kebangkitan Yesus. Para murid Yesus dikatakan ada 11 ya, karena di situ minus Yudas Iskariot. Mereka pergi ke Galilea sesuai dengan perintah yang mereka terima dari malaikat dan sejalan dengan pesan Yesus. Saat mereka bisa melihat Yesus lagi, mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Sehingga mereka langsung sujud menyembah dan mengakui Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Tetapi tadi dicatat bahwa ada beberapa orang yang ragu-ragu. Ragu terhadap kehadiran dan kuasa Yesus. Nah, kepada mereka yang ragu inilah Yesus mendekati dan menyapa mereka, katanya,
kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara-saudara, pernyataan ini mengandung makna bahwa kuasa yang diberikan Allah kepada Yesus tidak terbatas. Kuasanya meliputi seluruh kosmos, langit dan bumi. Sehingga sama seperti kuasa Allah yang digambarkan dalam Perjanjian Lama sebagai Sang Pencipta dan Penyelenggara segala sesuatu. Nah, mereka yang ragu dipulihkan, diyakinkan. Kini Sang Penguasa kosmos itu memberikan tugas perutusan universal. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada tugas perutusan, tetapi juga disertai janji. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, dalam tugas menjadikan segala bangsa murid Yesus, tekanan Injil Matius bukan pada pembaptisan, tetapi pada pengajaran. Jadi ini bukan misi untuk kristenisasi, ya, bukan, tetapi lebih pada pengajaran, pemuritan, sehingga pengajaran yang ditekankan. Ketika Yesus masih bersama dengan para murid, memang para murid diberikan tugas ini itu, ya, memberitakan Injil, tapi tugas pengajaran itu dilakukan oleh Yesus sendiri. Baru setelah pelayanannya di dunia berakhir, Yesus mempercayakan pengajaran itu kepada para murid. Yesus menugaskan para murid untuk memperluas misi pengajarannya kepada bangsa-bangsa. Yang mereka ajarkan bukan doktrin, melainkan praktek hidup sebagai murid dari guru agung, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui praktek hidup itu, maka banyak orang akan merasakan kehadiran Allah Tritunggal yang terus menyertai, mengasihi, dan berkarya menyelamatkan manusia. Nah, begitu juga bagi kita, saudara-saudara. Soal Tritunggal, mungkin ada yang kesulitan ya untuk menjelaskan. Tidak apa-apa, saudara. Yang penting kita hidup dalam keyakinan bahwa Allah selalu ada untukku dan besertaku. Yakin Allah tidak pernah berhenti menyertai, mengasihi, berkarya, memberikan yang terbaik bagi kita. Termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Hayati dan yakini bahwa penyertaan dan karya keselamatan dari Allah itu juga terus ada, masih terus berlangsung. Meskipun pandemi ini tidak segera berlalu seperti yang kita harapkan, bukan berarti Allah tidak hadir. Bukan berarti Allah tidak berkarya. Bukan berarti Allah meninggalkan kita. Justru saat ini, kita disertai Tuhan agar kita bersama-sama orang di sekitar kita dapat menjalankan peran kita sebagai kawan sekerja Allah untuk memulihkan kehidupan ini. Nah, saudara, mari kita membuka diri, membuka hidup kita agar senantiasa dalam penyertaan Allah. Hidup dalam penyertaan Allah artinya bersedia hidup didampingi oleh Allah, sehingga kita berani menghadapi berbagai situasi dalam hidup ini. Di sisi lain, kita juga berani ambil bagian dalam pekerjaan Allah, menghadirkan damai sejahtera bagi semua orang. Mungkin ada yang berkata, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya buat? Lawong saya sendiri kesulitan.
Saudara, ada ungkapan menarik mengatakan, jika kau tidak mampu membahagiakan orang lain, paling tidak, janganlah engkau menambah luka dan kesedihan di hatinya. Jadi di tengah situasi yang sulit ini, mungkin kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi paling tidak, hiduplah dengan tidak menyusahkan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Jalani praktek hidup sebagai murid Yesus. Dari situ kita akan mengajarkan kepada orang lain bagaimana cinta kasih yang Yesus ajarkan dan teladankan. Jadi jadikan Yesus sebagai figur teladan dan hiduplah selalu dalam tuntunan Roh Kudus. Ini penting, saudara, sebab melalui Yesus kita bisa mengenal Bapa dan cinta kasih-Nya. Dan melalui Roh Kudus kita dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan, setia menjadi pengikut Kristus, serta kita dimampukan untuk menjadi kawan sekerja Allah untuk memulihkan kehidupan ini. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh sejenak. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama umat Tuhan di segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati kita. Kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Setia, Tuhan yang kami imani di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, berkarya memberikan yang terbaik bagi kami, dan terus mengasihi kami. Kepadamu kami meletakkan segala pengharapan dalam hidup ini.
karena Engkaulah Tuhan yang begitu peduli dan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Pada saat ini Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu dengan membawa syafaat kami. Kami sungguh menantikan karya dan pertolongan-Mu Tuhan untuk keprihatinan yang saat ini masih kami rasakan dalam kehidupan di dunia, juga termasuk dalam kehidupan bangsa kami, negara kami Indonesia, juga kota kami Salatiga, dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berlalu. Tuhan, di tengah berbagai perasaan yang berkecamuk, kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Kami percaya bahwa saat ini karya-Mu sedang berlangsung, dan Tuhan hendak menyatakan yang terbaik bagi kehidupan dunia, bagi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berkat-Mu terus Tuhan alirkan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah keprihatinan ini, mampukan kami sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus, untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan, untuk terus menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia, memegang teguh iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami tidak dikuasai oleh ketakutan apalagi keputusasaan. Terlebih sebagai pengikut Kristus, mampukan kami agar kami selalu hidup dengan meneladan pada Yesus Kristus. Kami senantiasa melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Sedapat mungkin kami tidak membuat hidup orang lain susah. Dan biarlah melalui berbagai berkat dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami, kami pun mampu untuk memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan di tengah keprihatinan ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memakai kami, menyertai kami, dan menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk para pemimpin negara-negara termasuk negara kami Indonesia yang masih berupaya untuk menuntaskan pergumulan atau keprihatinan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga kehidupan dunia, bangsa kami, kota kami, boleh dipulihkan kembali. Kami berdoa untuk para ahli yang juga masih berupaya untuk menemukan vaksin untuk obat atau untuk mengantisipasi virus corona. Tuhan kiranya yang akan memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat yang berada di garda terdepan untuk merawat, untuk mengatasi saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan akan melindungi, menjagai, sehingga para tenaga medis ini boleh tetap merasakan berkat kekuatan, sukacita, terlebih kesehatan yang berasal dari Tuhan. Keluarganya pun kiranya tetap Tuhan berkati dan Tuhan lindungi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam perawatan karena terinfeksi virus corona. Biarlah Tuhan terus bekerja di dalam hati mereka, memberikan sukacita, kekuatan, dan pengharapan. Percaya bahwa kuasa-Mu bekerja menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang karena adanya pandemi ini terdampak dalam kehidupan perekonomiannya.
kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari. Tuhan pula yang akan memberikan pertolongan, memberkati setiap upaya pekerjaan yang dilakukan. Kami berserah kepadamu. Demikian juga kami menyerahkan Gereja Tuhan GKJ Salatiga yang saat ini masih tetap berupaya melakukan berbagai pelayanan meskipun kami harus menjalani physical atau social distancing. Biarlah Tuhan terus berkati gerejamu ini supaya tetap boleh menjadi alat Tuhan untuk memancarkan kasih berkat kekuatan, damai dan keselamatan dari Tuhan. Setiap pribadi yang ambil bagian dalam pelayanan gerejawi, kiranya Tuhan juga berkati dengan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di hati, sehingga pelayanan kami semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan kami pribadi lepas pribadi, mereka yang dalam keadaan sakit, keluarga-keluarga yang sedang dalam pergumulan, juga saudara-saudara kami yang masih tetap menantikan terwujudnya harapan dalam hidup mereka. Kami berserah kepadamu karena Engkaulah penolong kami yang sanggup untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa syafaat kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Doa kami ini hanya kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat mempersembahkan. Segala karya Tuhan
Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari kita menyampaikan persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh baik kepada kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyampaikan syukur kami, karena pada hari ini firman Tuhan sudah ditaburkan melalui Ibu Pendeta Wiji Astuti. Kami yakin dan percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Firman-Mu akan menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi payung peneduh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada kebaktian keluarga pada hari ini, kami sudah menyampaikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami bahwa kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan selalu memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang bertugas untuk mengelola persembahan ini. Biarlah semua yang mereka lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di dalam surga, ibadah kami sudah selesai. Kami mohon berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami untuk melanjutkan langkah kehidupan kami selanjutnya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hati dan hidupmu kepada Tuhan. Teruslah membuka hati untuk merasakan karya dan kehadiran Allah Trinitas dalam hidup kita. Dan berikan diri untuk dipakai Tuhan dalam karya pemulihan bagi segenap ciptaan. Kini terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.